Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Vicky Hairisa, usia saya 19 tahun. Saya adalah seorang karyawan swasta. Saya juga berkuliah di Presiden University, jurusan Ilmu Komunikasi. Ini saya akan menceritakan karir impian saya dan bagaimana saya mencapai karir tersebut. Dari kecil, cita-cita saya itu ingin menjadi polisi wanita karena saya pernah melihat saudara saya yang udah berhasil menjadi polisi dan itu memotivasi saya dari saya kelas 6 SD. Setelah itu masuk SMP, SMA. Di SMA aku ikut organisasi Paskibra karena belajar sedikit-sedikit tentang ilmu kemiliteran. SMA, akhirnya saya mendaftarkan diri mengikuti seleksi Bintara Polri. Namun akhirnya saya gagal di seleksi ke rankingan. Menurut keluarga saya itu suatu pencapaian yang baik karena pertama kali ikut seleksi bisa sampai tahap itu. Setelah gagal dalam seleksi polisi wanita, aku sempat kerja di salah satu perusahaan di kawasan Delta Silicon. Itu aku jadi operator. Setelah jadi operator itu bulan Desember papaku meninggal dunia karena serangan jantung. Dari situ itu buat aku down banget. Aku harus nyusun masa depan aku yang benar-benar bisa menunjang hidup ibu aku, adik-adikku, karena aku adalah anak pertama. Nah, sebulan setelah papa meninggal, aku dipanggil kerja di perusahaan tempat papaku dulu bekerja. Di sana aku menjadi administrasi produksi. Di bagian administrasi produksi, dari situ aku daftar kuliah. Aku sempat bingung mau pilih jurusan apa. Aku sebenarnya masih mau di salah satu jurusan yang masih bisa untuk daftar polisi wanita. Itu kan nanti ada apa ya namanya SIPSS, yaitu aku tuh tadinya masih cari-cari jurusan yang bisa bikin aku akhirnya daftar ke polisi wanita lagi setelah S1. Tapi semakin kesini semakin dekat ke perkuliahan, aku semakin menggali tentang ilmu komunikasi. Apa aja karir yang bisa dicapai setelah lulus dari ilmu komunikasi. Sebenarnya aku tertarik untuk menjadi seorang owner event organizer. Kayak itu tuh pekerjaan yang santai, yang gak perlu memakan waktu banyak. Kerjanya tuh kayak bisa dari rumah gitu loh, mengontrol. Nah, potensi dalam diri aku untuk bisa menjadi seorang owner event organizer adalah aku bisa memanage orang-orang di sekitar aku dan mengatur waktu sebaik mungkin. Sebenarnya banyak banget yang bikin aku mikir ulang untuk menjadi seorang owner event organizer, karena mungkin itu nggak butuh biaya yang sedikit dan aku juga harus punya relasi yang banyak. Tapi aku yakin dengan belajar ilmu komunikasi, aku bisa
semakin lihai dalam berkomunikasi dengan banyak orang, sehingga aku bisa mewujudkan karir impian aku.